Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam ya. Perkenalkan nama saya Ahmad Iskandar. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang materi bagaimana cara untuk mencatat faktur penjualan atau sales bagian pertama ya. Sebelum saya praktek yang berkaitan dengan faktur penjualan, saya akan coba dulu membahas apa itu yang dimaksud dengan penjualan. Ya. Sales atau penjualan merupakan form yang berfungsi untuk mencatat pesanan yang diterima dari pelanggan atau customer atas suatu jenis barang atau perusahaan menawarkan suatu barang dengan mengirimkan formulir pemesanan barang atau sales order. Ya, jadi pada intinya bahwa penjualan ini berkaitan erat dengan pelanggan ya, terutama di dalam ini ya, penjualan barang maupun jasa maupun juga berkenaan dengan form order ya, pesanan. Sales atau penjualan ini di dalam Accurate itu digunakan untuk mencatat, nanti itu terdiri dari mencatat bagaimana mencatat pemesanan barang atau sales order, kemudian pengiriman barang atau delivery order, waktu penjualan barang atau sales invoice, pengembalian barang dari pelanggan akibat barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau sales return, kemudian penerimaan barang piutang dagang dari pelanggan atau sales receipt, ya, dan mencetak bukti transaksi serta penerimaan yang berkaitan dengan penjualan barang yang diperdagangkan, ya, atau receivable and customer report. Nah, mungkin di sini nanti ada satu lagi yang terlewatkan, yaitu sales quotation, yaitu penawaran penjualan, ya. Nah, pada prinsipnya untuk prosedur penjualan barang dagangan itu meliputi 3 tahapan. Ini hampir sama dengan prosedur pembelian barang dagangan. Ada quotation, ada order, ada invoice ya. Nah, untuk sales quotation ini tidak berpengaruh terhadap jurnal di akuntansi karena ini bersifat penawaran, artinya catatan internal perusahaan ya, itu. Nah, sedangkan order itu sama dengan ini ya, dengan quotation sales order ini. Nah, karena apa? Karena ini juga barangnya belum dikirimkan ke pelanggan. Nah, namun apabila pelanggan misalnya pada saat kita memasukkan suatu order disertai dengan uang muka, itu nanti akan berpengaruh terhadap saldo kas atau bank. Nah, nanti akan bertambah. Sedangkan nanti timbul juga uang muka penjualan. Sedangkan invoice, nah ini jelas ini sales invoice ini berpengaruh terhadap jurnal di accounting. Maksudnya berpengaruh terhadap di jurnal accounting itu, kalau di dalam faktur penjualan itu dampak pertama adalah saldo kas atau bank itu nanti berkurang. Akibat apa? Bertambah. Akibat apa? Akibat penjualan barang. Ya, jadi bertambah. Itu jadi pertama, jadi saldo kas atau bank itu bertambah. Kemudian yang kedua, pengaruh atau dampak daripada penjualan barang dagangan itu adalah nilai persediaan barang dagangan menjadi berkurang akibat penjualan barang. Itu yang ketiga. Kemudian dampak yang berikutnya adalah kalau transaksi dilakukan dengan secara kredit, maka akan tampak nanti timbul piutang dagang seperti itu. Nah, kemudian dampak berikutnya adalah kalau kemarin kita dalam transaksi pembelian itu dampaknya itu adalah ke pajaknya PPN masukan. Namun sebaliknya kalau kita melakukan transaksi penjualan maka dampaknya ke PPN keluaran seperti itu, ya. Oke. Nah, nanti yang akan kita bahas di dalam di dalam ini materi faktur penjualan terdiri dari nanti ada sales quotation, kemudian sales order, kemudian delivery order. Nah, untuk nanti bagian pertama untuk sesi atau materi penjualan pertama itu meliputi 3 materi, yaitu sales quotation, sales order, dan delivery order. Sedangkan yang berikutnya nanti sesi atau bagian kedua meliputi sales invoice,
kemudian sales receive, dan sales return, seperti itu ya. Oke, karena panjang lumayan ini juga 1 jam lebih. Oke. Nah, sebelum kita ini membahas materi yang lainnya, saya akan coba dulu ini karena merupakan lanjutan dari sebelum-sebelumnya. Maka tolong Anda buka dulu, jalankan dulu program Accurate-nya ya. Kemudian silakan Anda dibuka Open Exciting Company saja ya, Open Exciting Company. Kemudian klik tombol elipsis ini atau tombol browse. Nah, lalu pindahkan ke directory atau tempat di mana data itu disimpan ya. Dalam hal ini saya disimpannya di drive E ya. Sebentar, drive E and satu di sini kalau salah. Ya. Nah, tolong yang praktek 10 ini karena ini merupakan lanjutan. Jadi yang praktek 10 ini tolong disalin aja, disalin kemudian bikin file baru menjadi nama filenya 11. Caranya bagaimana? Ini jangan dulu dibuka, silakan diklik mouse kanan saja. Klik mouse kanan pada praktek 10-nya ya. Kemudian copy langsung. Ya, saya ulangi, klik mouse kanan pada praktek 10-nya, kemudian copy, kemudian letakkan di bawah di sini. Letakkan di bawah tempat yang kosong, di bawahnya klik mouse kanan, paste langsung. Oke, sehingga nanti muncul ya. Nah, ini agak di belakang. Jadi kalau misalnya ini ketutup, diklik aja di luar, di belakangnya. Oke. Sehingga muncul nanti sini praktik 10 strip copy. Nah, silakan ini diganti aja ini jadi praktik 11. Kopinya dihilangkan. Caranya rename, klik mouse kanan. Kemudian rename. Ya, hapus kopinya sini. Lalu di blok ke kiri, ganti jadi 11. Seperti itu, ya. Nah, jadi untuk materi ya di enter saja. Jadi untuk materi 11 ini nanti berkaitan dengan materi faktur penjualan ya. Jadi kalau yang 10 faktur pembelian, yang ini 11 adalah faktur penjualan ya. Silakan dibuka aja langsung. Oke. Ya, passwordnya tinggal di copy saja dari user ID, Ctrl C, langsung Ctrl V di passwordnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, nanti yang kita bahas di sini nanti itu adalah model sales ya, yang ini. Itu. Oke, nah ini. Oke, sekarang kita akan coba step by step. Jadi kita bahas satu persatu. Sekarang kita akan coba membahas tentang sales quotation. Ya. Apa yang dimaksud dengan sales quotation? Ya. Oke, sebentar. Ya. Oke. Sales quotation adalah atau penawaran penjualan, ya itu. Adalah suatu bentuk formulir penawaran penjualan yang berfungsi untuk mencatat berbagai jenis barang yang ingin dan dapat dijual kepada pelanggan. Nah, jadi pada dasarnya untuk quotation ini adalah bersifat pencatatan internal perusahaan. Jadi tidak berpengaruh terhadap jurnal di akuntansi. Ya. Nah, sebagai contoh di sini kasusnya ini cuma satu kasus saja udah. Tanggal 1 bulan 2, ini kebetulan untuk penjualan itu kita misalnya di transaksi selama bulan 2 ya, tahun 2017. Perusahaan membuat surat penawaran penjualan atau quote dengan nomor quote SQ001 ke pelanggan cash IDR dengan rincian Honda Vario 3 unit, kemudian Honda Beat 3 unit juga sama ya, harganya ini. Oke. Caranya bagaimana? Oke, caranya adalah silakan Anda jalankan lagi program Accurate-nya. Kemudian pilih icon sales quotation-nya. Ya. Oke. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa kasus yang ini adalah surat penawaran ke pelanggan cash IDR, berarti pada quote buy pada order buy di sini Anda pilih di sini pelanggan cash IDR 1. Itu yang pertama. Kemudian tahapan kedua, silakan Anda ketik kodenya di sini ya, pada quote numbernya Anda ketik misalnya SQ singkatan sales quotation strip 001.
Kemudian isikan tanggalnya adalah 01, 02, 17 saja. Cukup ya, tahunnya nggak usah lengkap. Enter aja boleh. Iya, oke ya. Nah, sebagaimana tadi dikatakan bahwa tadi itu surat penawarannya adalah Honda Vario dan Honda Beat ya. Berarti silakan di sini pada kolom item diklik dulu sini. Kemudian klik lagi tombol ininya, zoomnya. Oke, kemudian pilih Honda Beat di sini. Ya. Oh, sorry, Honda Vario dulu ya. Silakan diklik 2 kali. Ya, oke. Kalau bisa ke bawah aja dulu, lebih baik ke bawah. Ke bawah kan. Nah, sekarang panggil yang Honda Beat-nya. Yang kode 02. H002 Honda Beat. Oke, I-nya 33 ya. 33 ya. Oke. Kemudian harganya sudah otomatis sebagaimana ini ya sudah dibikinkan pada waktu kita men-setting di ini ya, di apa? Di harga jual. Oke. Apakah di sini ada potongan? Tidak, ya, tidak ada, tetapi ini ada di kasusnya di sini tidak ada potongan. Ini sudah betul 17,5 juta, 12 juta, tidak ada potongan dan dikenakan semua dikenakan ini transaksi ini dikenakan pajak semua ya. Berarti SS ini pajak. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, ke bawah kan. Oke. Sehingga totalnya menjadi total invoice-nya adalah 97.350.000 rupiah seperti itu ya. Oke. Nah, inilah yang dimaksud dengan pembuatan formulir yang berkaitan dengan sales quotation ya. Oke, langsung aja karena cuma satu kasus, jadi kita tidak perlu disimpan dengan save and new, kecuali kalau kita ingin membuat formulir yang berikutnya, silakan save and new. Tapi kalau tidak ada, kita langsung aja di close, menyimpan sambil di close, langsung save and close. Ya. Itu yang pertama. Nah, untuk melihat bahwa kita sudah membuat form sales quotation, caranya bagaimana? Di list di sini. List, pilih sales, ya. Kemudian pilih sales quotation. Jadi kalau nanti kita ingin sudah dibuatkan sales order, di sini juga sama. List, sales order. Kalau kita tadi sudah dibikin misalkan delivery order di sini. Kalau kita sudah bikin factory invoice, sales invoice dan seterusnya ya. Oke, sekarang pilih sales quotation dulu. Oke, di sini belum ada daftar-daftarnya. Nah, untuk melihat daftarnya ini karena pembatasan tanggal ya dari mulai tergantung kita komputer aktif, makanya ini dihilangkan aja tanda checklist atau tanda centang filter by date-nya dihilangkan. Oke, sehingga di sini muncul ya transaksi yang berkaitan dengan sales quotation. Oke. Nah, untuk melihatnya Anda bisa diklik tombol edit ya, atau kalau ingin dihapus tekan tombol delete. Tapi kalau kita ingin membuat transaksi yang lainnya, silakan diklik tombol new. Itu cara untuk ini ya. Jadi selain menampilkan, juga kita bisa mengedit, bisa menghapus ya transaksi sales quote dan bisa membuat transaksi berikutnya. Oke. Oke, silakan di close aja udah ini ya. Oke, sekarang kita akan coba membahas yang materi berikutnya yaitu tentang sales order ya. Sales order. Oke. Apa yang dimaksud dengan sales order ya? Sekarang kita akan coba yang materi berikutnya dulu ya. Oke, tadi sudah ini dibahas. Oke. Sales order atau pesanan penjualan ya. Proses terjadinya pesanan penjualan bisa beberapa macam. Jenis pesanan penjualan juga dapat terjadi dengan berbagai variasi, tergantung situasi dan kondisi. Antara lain pertama adalah pesanan penjualan dengan mata uang lokal atau dengan mata uang asing dengan cara mengisikan kurs transaksi atas pesanan tersebut. Jadi nanti tergantung ya apakah kurs yang berlakunya berapa gitu ya. Nah, biasanya gitu. Jadi kita akan tampak nanti pada saat misalkan muncul misalnya kita pakai mata uang, biasanya mata uang yang pertama kali akan muncul misalnya pada saat ini ya, beli misalnya harganya sekian, pada saat dijual berapa gitu. Apakah ada keuntungan atau itu atau kelebihan atau ada ini ya, kekurangan. Oke, kemudian
berikutnya pesanan penjualan dengan taksiran biaya angkutan, ya. Dan terakhir pesanan penjualan dengan pembayaran uang muka terlebih dulu. Jadi pakai down payment, ya. Oke. Nah, di sini ada 3 kasus yang berkaitan dengan pesanan penjualan, ya. Oke, pertama adalah sales order atau pesanan penjualan dengan uang muka rupiah. Kasusnya tanggal 4 Februari 2017, perusahaan menerima pesanan motor Suzuki dari pelanggan Sanjaya Motor, ya. Jadi ini menerima pesanan motor Suzuki, ya, dari Sanjaya Motor dengan nomor pesanan sekian dengan detail pesanan sebagai berikut, ya, ini. Nah, ini ya. Yaitu pertama Suzuki Satria, ini kuantitinya 5 unit, harganya sudah otomatis dan ini didiskon 2%. Kemudian Suzuki Smash 4 unit, harganya sekian. Kemudian terakhir Suzuki Shogun, jumlah ininya kuantitinya 2 unit, harganya sekian. Nah, ini terminnya sudah dalam keadaan standar sudah ini ya, sudah ditetapkan yaitu 2/10 N30. Jadi pada saat kita melakukan pembayaran, kalau jatuh tempo kurang atau tepat 10 hari, maka mendapat potongan 2%, dan ini jangka waktu pembayaran kredit paling lama 30 hari. Nah, seluruh barang yang dipesan dikenakan PPN 10%, ya, karena betul S ini tadi. Dengan estimasi barang diterima tanggal 10, ya, tanggal 10 bulan 2 dengan uang muka sebesar 50 juta diterima melalui transfer BCA IDR. Nah, dari kasus yang kita lihat di sini, ya, di kasus yang kedua ini, ya. Nah, ini perhatikan satu ini. Karena ini ada uang muka, maka ini nanti transaksinya melakukan transaksi 3 aktivitas. Artinya melalui tahapan formnya 3 kali, ya. Yaitu yang pertama pencatatan pesanan penjualan dan pencatatan pembayaran uang muka atas pesanan penjualan tersebut, serta pembayaran tersebut diterima melalui Bank BCA. Jadi ada 3 tahapan. Jadi makanya nanti penyimpanannya 3 kali penyimpanan, ya. Jadi seperti itu. Oke. Caranya bagaimana? Oke, yang pertama-tama adalah silakan jalankan lagi. Sekarang silakan Anda aktifkan sales ordernya yang ini, ya. Oke. Sales order sehingga di layar akan muncul tampilan jendela sales order. Nah, tadi ordernya kemana? Ke Sanjaya Motor, berarti pelanggannya pilih di sini Sanjaya Motor. Sanjaya Motor. Oke, 1. Oke. Kemudian yang kedua, di sini Anda isikan, ya, pada tahapan kedua isikan di sebelah kanan isi semua. Ini PO misalnya, PO order garis miring SM, SM itu artinya nama perusahaannya, SM strip 001 aja, ya. Oke, kemudian ininya tekan tombol tab ke situ, nomor SO-nya SO001 aja udah, SO strip 001, ya. Oke, tanggalnya tanggal 4 04 02 17. Nah, kemudian barang diestimasikan tadi dikirim atau diterimanya nanti tanggal 10, ya. 10 bulan 2 17. Oke. Kemudian di sebelah kanannya shipping point. Ini. Jadi yang menanggung ya ini pelanggan. Kemudian CPA-nya adalah misalnya pick up. Pick up. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, itu tahapan pertama. Untuk sementara barangkali ini untuk description nggak usah lah ya. Oke. Kemudian yang tadi di order itu apa saja barang-barangnya. Nah, yang di order itu silakan dipanggil di sini. Suzuki apa saja di sini ya. Nah, diklik pada kolom item sehingga muncul di sini ada tombol zoom. Silakan diklik aja tombol zoomnya atau browse. Kemudian pilih yang pertama Suzuki Satria. Klik 2 kali Suzuki Satria. Kebawahkan. Kemudian pilih yang Suzuki berikutnya yang kode S02. Sini. Kemudian terakhir kode S03. 03. Oke. Dah, kuantitinya berapa tadi? Kuantitinya adalah 542. 542. 5 kebawahkan 4 kebawahkan 2 seperti itu ya. Oke. Nah, ini
harga jualnya sudah otomatis. Tadi yang didiskon itu adalah yang Satria saja ya. Ini ada berapa persen? 2% diskon ya. Oke, 2% di sini diskonnya. 2%. Nah, 2 aja udah diketiknya 2 ya. Tidak perlu diketik 2%, nggak usah karena sudah otomatis. Nah, kebawahkan. Oke, perhatikan di sini total ordernya adalah 177.540 rupiah ya. Oke, seperti ini ya. Wah, ini yang pertama dulu nih. Ya, untuk yang description nggak usah diisi lah ya, supaya ini tidak ribet ya. Oke, harusnya memang kalau nanti bekerja di perusahaan harus diisi itunya, penjelasannya ya. Oke. Kalau Anda sudah ini mencatat sales ordernya, tadi di kasusnya itu adalah ya, perlu diketahui di sini. Oke. Nah, di sini barang dia 11,5. Kemudian dengan uang muka 50 juta diterima pakai Bank BCA. Oke, berarti uang muka. Nah, kalau uang muka itu di sini ada down payment. Jadi yang ini jangan dulu disimpan, nggak boleh. Kalau Anda disimpan berarti ini sudah, berarti tanpa uang muka. Gitu, tanpa uang muka dan tanpa disertai dengan diterima di Bank BCA tidak. Berarti kalau disimpan langsung berarti itu tanpa uang muka. Tapi karena ini disertai pakai uang muka, maka ini jangan dulu disimpan, tetapi langsung klik tombol down payment di sininya. Nah, gitu ya. Oke, sehingga di layar akan muncul jendela sales invoice. Ya, oke. Kemudian tahapan berikutnya adalah Anda silakan di sini, ya ini sudah tidak perlu dipilih lagi karena bekas-bekas sebelumnya sudah aktif. Silakan Anda sekarang yang ini jangan warehouse-nya, jangan center, tetapi dipilih Suzuki, gitu ya. Oke, yang ininya, oke mungkin yang ini aja ya. Oke, ini dirubah, ini PWSM 001 udah, yang ininya, ya ini aja SO01 nih, SO strip 001 aja ya, gitu. Kalau tanggalnya, oh ya, berubah juga ya, harus dirubah nih, karena tanggalnya tanggal yang aktif komputer, berarti ini 04 02 17 itunya invoice date-nya, yang ini barang diestimasikan dikirim tanggal 10 02 17 seperti itu ya. Oke, yang ininya nggak usah di ini, biarkan ya, tidak perlu dirubah lagi. Untuk yang FOB-nya tidak perlu ya. Oke, dah. Nah, sekarang kalau Anda sudah diisi tanggalnya maupun penomorannya, kemudian juga warehouse-nya, di sini tertera angka sebesar apa ininya 177.540. Nah, bagaimana cara untuk mencatat tadi uang mukanya berapa di sini? Uang mukanya 50 juta. Cara mencatatnya di sini dirubah. Nah, di sini dirubah ya. Pada kolom unit price-nya dirubah. Kalau di sini down payment. Nah, berapa ininya uang mukanya? 50 juta tulis di sini. Dirubah aja, dirubah angkanya. Pada unit price-nya dirubah jadi 50 juta. Oke, enter. Oke, 50 juta. Nah, kalau ini uang muka, masa misalnya logikanya ini pakai pajak. Nah, kan tadi pajak sudah. Ya, pada saat kita tadi itu mencatat di dalam order itu, tadi setelah order itu sudah dikenakan pajak. Masa uang muka dikenakan pajak lagi? Maka di sini, di dalam teksnya hilangkan kode S-nya ini. Supaya nanti di sini tidak muncul pajak dari penjualan. Karena ini uang muka ya. Nah, berarti caranya dihapus. Diklik di sini, di delete jadi blok delete. Nah, ditekan tombol delete di dalam keyboardnya. Ya. Oke, sebentar. Ya, pakai backspace boleh. Nah, udah kebawahkan sehingga di layar tidak akan muncul teksnya, gitu ya. Oke. Dah, jadi total invoice-nya harus 50 juta. Oke, jadi tolong perhatikan di dalam form sales invoice ini harus 50 juta. Kenapa? Karena tadi di sini adalah uang mukanya 50 juta. Oke, sekarang langkah berikutnya dan diterima melalui transfer Bank BCA IDR. Nah, berarti ini di sini kebetulan tidak ada dalam form BCA-nya, tidak ada di sini. Berarti
tahapan yang sales invoice ini jangan disimpan kembali, tidak boleh, ya, karena ini belum selesai, artinya uangnya belum diterima ke rekening bank BCA, berarti ini jangan dulu save, nggak boleh. Kalau di save nanti uangnya tidak ini ya, kayak cara untuk diterima di bank BCA atau bank yang lainnya, caranya ini, langkah berikutnya, klik sell, ini tombol ini nih. Tahapan ketiga, jadi jangan disimpan, tidak boleh ya. Saya katakan tadi harus ada 3 tahapan, ada 3 form, sales order, form sales invoice, dan terakhir sales payment. Ya, itu seperti itu nanti ya. Oke, sales receipt, sorry, mohon maaf. Klik tombol sales receipt-nya. Oke. Nah, sehingga dia muncul customer receipt, penerimaan dari pelanggan. Ya, oke. Ininya tolong ganti ya. Nomor itunya diganti saja menjadi CR, misalnya singkatan customer receipt ya. Berarti ini ganti menjadi CR strip 001. Kemudian tanggalnya tadi tanggal 04 02 17 ya. Seperti itu. Oke, yang ini juga boleh. Ini 04 lagi ya. 04 tanggal ini tanggal apa? Cek date-nya 02 17. Nah, gitu ya. Nah, ini sorry. Ada yang salah. Oke. Ini 2 17 ya. Nah, gitu. Diterima melalui BCA IDR. Udah dalam keadaan aktif sudah BCA IDR ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini kebetulan si pelanggan Sanjaya Motor itu telah melakukan 2 kali transaksi. Pertama, dia sudah pernah ya punya piutang ya tanggal 1 saldo awal piutang dagangnya sebesar 15 juta belum dibayarkan. Nah, ciri-cirinya belum dibayar berarti ini tanda belum di checklist. Kemudian sekarang mau dibayar yang 50 juta buat uang muka. Nah, apakah kalau nanti misalkan si pelanggan itu mau disertai dengan selain pembayaran uang muka juga dengan pelunasan saldo awal, tinggal dicek di sini. Nah, nanti paid misalnya, berarti otomatis jadi 2 transaksi nantinya. Tapi dalam kasus di sini bahwa yang dilakukan hanya uang muka saja tanpa disertai dengan pelunasan tanggal 1 atau saldo awal, maka ini jangan di-checklist pada paid-nya. Cukup yang ini saja gitu. Ya. Oke, berarti ini sudah di-checklist, paid dibayarkan, kalau ini belum dibayarkan, ya. Oke. Berarti ini kita sudah selesai ini tiga-tiganya, ya. Jadi pertama-tama ini pembayaran ya diterima di Bank BCA dari pelanggan, ya. Oke, silakan di save and close di sini. Artinya save and close ini artinya keluar dari jendela customer receipt. Coba klik save and close. Pertama, dia menuju nanti ke sales invoice. Tuh, ada pembayaran paid katanya kan. Nah, kemudian tadi kan keluar tuh dari customer receipt. Sekarang keluar lagi dari mana? Form sales invoice, berarti save and close lagi. Save and close lagi. Berarti dia menuju nanti ke order gitu. Nah, kalau kita di sini sudah selesai, tidak ada lagi transaksi order yang lainnya, maka save and close. Tapi karena kita di sini ada 3 kasus, ya, makanya jangan ditutup, jangan. Tetapi simpannya dengan save and new, gitu, ya. Save and new aja udah di sini. Kenapa? Karena kita ada kasus-kasus yang lainnya yang berkaitan dengan sales order langsung. Nah, gitu ya. Oke, kalau ingin melihat transaksi order yang sebelumnya, di sini klik tombol tanda panah. Tuh, gitu ya. Kemudian, oke, ini yang hasilnya yang tadi ya. Oke, seperti itu. Oke, dah. Sekarang kita akan coba ke kasus order yang lainnya. Klik tombol tanda panah lagi supaya blank. Oke, dah. Oke, sekarang, oke, tadi sudah yang ini. Ya, nah, cara menjawabnya di sini ada ya, tadi ada down payment, kemudian berikutnya masukkan angka tadi ya, kemudian hilangkan kode S-nya, kemudian klik tombol sales receipt. Nah, sudah tadi ya.
Oke, kemudian ya udah seperti itu ya. Nah, setelah sales ini ada kan di sini sales receive, kemudian rubah angka 177.540 menjadi 50 juta ya, seperti itu. Kemudian save and close, save and close. Nah, tapi di sini save and new aja ya. Itu kenapa? Karena kita di sini ada transaksi yang lainnya lagi ya, tidak perlu ditutup semuanya. Jadi save and close 2 kali, kemudian save and new terakhir karena ada kasus lagi yang berikutnya ya. Yang mana yang ini kasusnya tuh ya. Oke. Sekarang kasus yang kedua. Kasus yang kedua, kalau tadi sales order dengan uang muka, sekarang sales order langsung dengan dolar ya, dengan dolar. Ini tanggal 5 Februari 2017 perusahaan menerima pesanan motor Kawasaki dari pelanggan cash USD dengan termin COD, kurs yang berlaku pada saat pemesanan $1 itu yang berlaku 13.625 ya. Dalam keadaan standar itu 13.500. Nah, tanpa potongan dan biaya angkutan dengan detail pesanan sebagai berikut ya. Oke, di sini ada. Oke, kemudian di sini ada Kawasaki Ninja ya. Jumlah unitnya 2, harga jualnya adalah $1.541,29 ya, tanpa potongan. Oke. Seperti itu. Ya, jadi ini tanpa potongan dan tanpa biaya angkutan ya. Oke, maksudnya ke situ. Oke, caranya bagaimana? Oke, caranya adalah silakan Anda ini sudah sales order. Yang pertama harus Anda lakukan adalah pertama-tama pilih di sininya pelanggan cash USD di sini. Nah, pilih di sininya pada order banyak, klik tombol panah bawah, pilih pelanggan cash USD. Sehingga di layar muncul jendela USD. Dalam keadaan standar, exchange rate-nya adalah 13.500. Sedangkan pada saat kita di sini melakukan penawaran pemesanan kepada pelanggan itu yang berlakunya bukan segini, tetapi tulis 13.625. Jadi yang berlaku pada saat ini order pesanan itu yang bersangkutan adalah 13.625 ya, seperti itu. Oke, kalau sudah. Oke, kemudian di sini silakan masukkan nomor-nomornya. Oke. Yang pertama PQ ya. PQ itu berarti ini PQ itu singkatan dari ini ya. Pelanggan cash ya. PK, PC. Oh, sorry, PO dulu ya. PO kemudian garis miring PC ya. Oke. Kemudian strip 001. Silakan masukkan kodenya seperti ini. Kemudian ininya SO-nya sudah 002 otomatis. Tanggalnya masukkan tanggal 5 ya, 05 05 02 17. Oke, kemudian ini rate-nya sudah otomatis, kemudian barang dikirimnya sama dengan yang ini ya pada saat pembuatan order, berarti tanggal 5 lagi ya. 05 02 17. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian FOB-nya shipping point ambil sendiri. Shipping point ambil sendiri. Oke, ini COD sudah. Nah, kemudian setelah Anda diinikan, sekarang silakan langkah berikutnya adalah Anda panggil inunya ya, nama kendaraannya yaitu Kawasaki ya, Ninja. Berapa unit ini? 2 ya. Oke. Kau pilih sini Kawasaki Ninja. Kawasaki Ninja ini. Ininya 2 unit. Oke, 2 unit. Nah, kalau ini kan harganya dalam bentuk rupiah nih ya. Nah, sedangkan ini masa $21.000 kali 13.625 aja udah jadi berapa ya. Jadi nah ini harga satuannya adalah 1.541, tulis di sini 1.541 ya. Jadi di sininya tulis diganti aja, udah langsung diketik langsung di sini timpah 1.541 koma. Kalau koma tidak bisa pakai titik 29 gitu ya. Itu ya, enter aja boleh.
Oke, nah jadi kalau misalnya Anda pakai koma tidak bisa, pakai titik. Kalau tidak bisa pakai titik, pakai koma. Itu aja ya. Oke, tidak ada potongan, kemudian disertai dengan pajak, sehingga total keseluruhannya adalah harus tertera 3.390.838 ya. Oke, betul ya. 3.390.838 ya. Oke. Oke, cuma gitu aja ya, cukup mudah ya. Jadi untuk ini nggak usah lah ya deskripsinya. Jadi untuk order yang berkaitan dengan pakai dolar seperti ini nulisnya ya. Itu. Ya cukup mudah. Jadi ini harga per dolarnya berapa satuannya. Jadi jangan 21. Itu kan tadi itu 21 juta rupiah ini harga kalau dalam rupiah. Tapi kalau dalam bentuk dolar seperti ini ya. Oke, karena ada kasus lagi satu, berarti ini jangan save and close tetapi save and new aja udah. Save and new. Oke. Ya. Oke, terakhir kasus yang berkaitan dengan ini ya, order. Kayak tadi ini udah. Oke, tadi ini ya, harga sudah dirubah. Kemudian ini dicatat pencatatannya save and new udah ya. Oke, sekarang kasus yang terakhir ya, yang berkaitan dengan ini sales order, yaitu sekarang sales order langsung berasal dari quotation. Jadi berasal dari quotation itu artinya berasal dari quote yang sudah dibikin sebelumnya, ya, yaitu tanggal 1 bulan 2. Jadi yang quote tanggal 2 penawar itu, yang tanggal 1 bulan 2 itu disetujui untuk dijadikan order. Nah, tanggal berapa tanggal ordernya? Tanggal 6 ya. Menyetujui quotation penawar atau penawar penjualan dengan nomor SQ001 tanggal 1 bulan 2 untuk dijadikan sebagai sales order dari pelanggan cash IDR. Oke. Bagaimana caranya? Ini caranya adalah Anda panggil dulu sini pelanggan cash IDR. Satu itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, silakan Anda diisi ininya, nomor ininya, PO-nya, ya. Misalnya di sini PO garis miring PC strip 002. Oke, nomor ininya SO-nya udah nomor 03. Kemudian ini tanggalnya tanggal 6 06 02 17. Ininya sama ya. 06 02 17. Ini kan tanggal 6 sini. Nah, ini tanggal 6 ya. Nah, ini tanggal 6. Oke. Untuk tanggal 1 nanti tanggal 1-nya gimana? Oke, sudah. Kemudian ininya shipping point. Shipping point. Kemudian CPA-nya adalah ambil sendiri. Oke. Nah, kalau yang tahapan 1 sudah, tahapan kedua sudah diisi ininya. Sekarang tadi kan ordernya berasal dari quote yang sudah dibikin, berarti klik di sini quotation. Nah, ini ya. Jadi barangnya jangan diklik di sini, nggak boleh. Kalau di sini berarti bukan berasal dari quotation. Karena kita berasal dari quote yang sudah dibikin tanggal 1 bulan 2, berarti klik di sini quotation-nya. Nanti muncul ada nomor SQ-nya strip 001 ya. Oke, mohon maaf ini ada harusnya strip tapi pakai sama dengan ya, harusnya strip ya. Mohon maaf. Langsung aja di checklist tanggal 1 bulan 2-nya. Oke, langsung di oke. Nanti muncul ke bawah di sini ada. Nah, ini yang quote yang tanggal 1 bulan 2 yaitu dari pelanggan cash IDR yaitu Honda Vario dan Honda Beat yang 3 unit ini ya, seperti itu. Oke. Oke, berarti di sini total ordernya harus 97.350.000 rupiah. Udah selesai. Berarti itulah cara untuk menyetujui sales order berdasar dari quotation. Tapi kalau kita misalnya order langsung dipanggil ininya barangnya di sini, jangan diaktifkan quotationnya ya. Itu bedanya situ aja ya. Oke, kalau karena ini kasusnya sudah 3, berarti kita di sini langsung aja disimpan. Save and close. Save and close. Dah. Selesai, berarti yang ke ini untuk melihat sales order, pencatatan sales order yang sudah dibikin sebelumnya, lihat di list.
ya, daftar, sales penjualan, kemudian sales order, pesanan penjualan. Klik di sini. Hilangkan tanda checklistnya. Ada 3 transaksi yang berkaitan dengan sales order, yaitu tanggal 4, 5, dan 6 ya, semuanya itu. Oke, itu kasus yang berkaitan dengan sales order. Kemudian terakhir adalah delivery order ya. Oke. Oke, kasusnya sekarang adalah delivery order. Nah, ya ini. Atau pengiriman pesanan. Delivery order atau pengiriman pesanan atau dikenal di dalam ininya istilahnya itu surat jalan adalah suatu bentuk formulir yang digunakan untuk mencatat aktivitas pengiriman barang yang dipesan oleh pelanggan atau customer, di mana aktivitas pengiriman barang tersebut tidak disertai dengan tagihan yang harus dibayar oleh pelanggan. Ya, jadi ini tidak disertai dengan faktur tagihan atau nota. Ya. Oke. Nah, pada ininya nanti kenyataannya nanti pada saat kita pengirim barang itu ya teknisnya itu bisa nanti itu barang yang dikirim itu bisa semua yang diorder dipenuhi atau ada kadang-kadang pada saat ordernya sekian tetapi nyatanya sebagian jadi tidak semuanya itu teknis seperti itu. Nah, adapun transaksi pengiriman pesanan ini maka secara otomatis akurat akan mencatat akun barang terkirim atau dikenal dengan good in transit di debit dan mencatat pengeluaran barang dari gudang, akun persediaan atau inventory di kredit, di mana pengakuan revenue dan cost of goods sold dari barang yang Anda kirim baru akan dilakukan setelah Anda mencatat tagihan atas pengirim barang tersebut pada formulir sales invoice ya. Nah, itu jadi seperti itu. Jadi di mana pengakuan pendapatan itu dengan harga pokok punya dari barang yang Anda kirim itu dicatat apabila barangnya sudah ini disertai dengan tagihan. Tapi kalau tidak disertai dengan tagihan tidak berpengaruh terhadap revenue maupun cost of goods sold. Catatan akun good in transit adalah akun silang yang dengan tipe inventory part atau inventory part di sini maksudnya adalah barang yang diperoleh itu adalah untuk dijual kembali ya, bukan untuk dikonsumsi atau sebagai inventaris. Akun ini berfungsi sebagai akun penampung sementara value dari item yang dijual sampai terbitnya sales invoice. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kasusnya ini kebetulan ada 2 kasus. Kasus pertama adalah delivery order, pengiriman semua barang dari pesanan disertai tagihan. Ya. Nah, ini. Kalau disertai tagihan berarti ya ini bagaimana pencatatannya ya. Oke. Kemudian nanti yang kedua adalah kasus yang kedua adalah ini ya. Oke, kasus delivery order pengiriman sebagian barang dari pesanan ya, seperti itu. Oke. Sekarang kasus yang pertama, tanggal 10 Februari ya. Tanggal 10 Februari. Oke. Perusahaan mengirim semua kendaraan motor Honda yang dipesan tanggal 6 bulan 2 oleh pelanggan cash IDR dengan nomor sekian disertai dengan bukti tagihan invoice gitu ya. Nah, untuk pembayaran tersebut pelanggan mentransfer melalui BCA IDR. Oke. Langkah-langkah tahapannya bagaimana caranya? Oke, tahapannya Anda aktifkan yang pertama adalah klik delivery order di sini. Itu yang pertama. Kemudian silakan Anda pilih pelanggan cash IDR di sini, pelanggan cash IDR. Kemudian Anda ketik di sini nomor PO-nya, misalnya singkatan DO, delivery order itu singkatan delivery order DO, garis miring PC, ya, PC pelanggan cash, strip 001, ya, oke. Nah kemudian nomor ini DO 01, oke. Tanggalnya adalah tanggal 10 bulan 2, 10 02 17. Itu ya. Oke.
tanggal pengirimannya. CPI-nya di sini adalah ambil sendiri. Ininya adalah Honda. Oke. Nah, sebagaimana tadi diketahui bahwa di sini itu mengirim semua kendaraan dari pelanggan cash IDR ya. Berarti Anda harus di sini dipanggil dulu ininya ya, nomor invoice yang tanggal ini ya, tanggal 6. Nah, kan ini berdasarkan order nih, berdasarkan order tanggal 6 ya. Perusahaan mengirim semua kendaraan motor Honda yang dipesan tanggal 6 oleh pelanggan cash IDR. Berarti langkah berikutnya adalah setelah ada dilakukan tahapan-tahapan ininya ya. Oke. Silakan Anda sekarang diklik ini nih. Klik select select SO. Nah, di sini ya. Apakah kita di sini itu pengiriman barang itu berdasarkan quote yang sudah dibikin atau berdasarkan select SO slash order yang sudah dibikin atau slash RMA ini klaim pelanggan, bukan yang ini, bahkan yang pertama, bukan yang ketiga, tapi yang ini. Pilihnya lah select SO. Jadi maksudnya select sales order. Oke, jadi pilih yang ini. Ordernya tanggal berapa? Nah, ini tanggal 6 gitu ya. Dengan nomor invoice-nya SO strip 003 seperti itu. Jadi kalau misalnya Pak, yang punya saya kok nggak muncul, berarti salah. Anda bisa saja tanggalnya salah, atau kodenya salah, atau tanggalnya salah ya. Oke, langsung sehingga nanti muncul di bawah ininya tuh seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian di sini Anda ini disetujui semuanya ini. Ini disetujui tiga-tiganya disetujui, ini tiga semuanya. Semua quantity ini disetujui. Oke, ya, disetujui. Oke. Nah, kalau semua quantity disetujui berarti udah tidak perlu dirubah lagi. Oke, satu itu yang pertama. Kemudian di sini kebetulan kasusnya itu adalah tadi itu disertai tagihan, faktur tagihan. Nah, jadi kalau misalnya tidak disertai faktur tagihan, ya udah disimpan, langsung save and close atau save and new. Gitu. Tapi karena di sini disertai dengan faktur tagihan, dampaknya tadi ke revenue dan cost of goods sold ya itu. Tapi kalau misalnya tidak disertai dengan faktur tagihan, maka tidak berfungsi, tidak berpengaruh ke revenue, pendapatan maupun ke harga pokok penjualan ya. Oke, jadi ini jangan dulu save, hati-hati. Kenapa? Karena kita di sini adalah pertama jumlah quantity sesuai udah 33, artinya semuanya disetujui ya, dikirim, tidak sebagian tapi semuanya. Kemudian karena disertai dengan ini faktur tagihan, maka di sini Anda pilih, di sini ada ini pilihannya lah invoice ya di sini. Oke. Nah, klik tombol invoice di sini langsung. Gitu. Sehingga di layar muncul ya formulir sales invoice seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang silakan oleh Anda ya diisikan di sini. Tanggalnya lagi di sini nih ya. Mana POPC 02 ini udah betul. Kemudian ini SO02 tanggalnya sekarang ini ini SI ganti aja nih jadi SI ya. SI-nya 003 aja ya, meskipun harusnya ini ya tidak ada kelanjutan seharusnya ya. SI 003 nggak apa-apa. Oke, seperti itu. SI sales invoice 3. Oke, ininya tanggalnya betul kan di blok ya. Tanggalnya tanggal 10 ya. Ini 10 02 17. Ini sama juga 10 ya, sama ya. Oke, udah tidak perlu dipilih ya. Udah sama. Udah. Kemudian ininya sudah totalnya 97.350.000. Oke, untuk ininya tidak perlu lah ya, untuk deskripsinya kita tidak perlu diisikan. Oke, nah udah selesai.
kita tadi menggunakan invoice, kemudian berikutnya adalah kita langsung karena tadi berdasarkan ini ya, berdasarkan faktur tagihan. Jadi kalau disertai dengan faktur tagihan otomatis harus bayar gitu kan? Itu. Nah, ini nantinya masuknya ke mana? Nah, masuknya tadi kan ada ditransfer ke bank BCA di sininya. Tuh, di sini kan kasusnya lah ditransfer melalui bank BCA. Tuh, ya. Diterimanya. Jadi si pelanggan itu dia pembayarannya dengan transfer bank BCA, berarti di sini jangan disimpan lagi, nggak boleh, ya. Nah, pembayarannya sini langsung, tuh, lakukan pembayarannya dengan sales receipt di sini tahap terakhir. Jadi ada 3 kali ini ya pencatatan. Jadi tadi sales yang pertama adalah delivery order, formulanya, yang kedua form sales invoice, nanti yang ketiga adalah nanti muncul yang ini sales receipt ya. Oke, langsung klik di sini. Nanti ada customer receipt ya biasanya di sini. Nah, ini seperti permulaan. Oke, ini CR02 sudah betul, tidak perlu dipilih lagi. Tanggalnya adalah masukkan tanggal seperti tadi lagi, tanggal 10 bulan 2, 10 02 17. Ya, ini juga sama. 10 02 17 ya. Langsung ini terima ke bank BCA ya. Oke, ini langsung segini totalnya ya. Totalnya sini berapa? 97.350.000 ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi memang agak ribet ya untuk transaksi kalau disertai dengan faktur tagihan. Jadi di sini ada 3 aktivitas Anda. Yaitu aktivitas pertama, form Anda harus ngisi pada form ini ya, tadi itu delivery order, tahapan pertama. Yang kedua lah sales invoice ya, kemudian yang terakhir lah customer receipt, yaitu tadi dilakukan dengan tombol sales receipt. Oke, jadi yang ini sudah dilakukan, tidak perlu di ini lagi. Oke, langsung aja ya, dibayarkan, pay langsung, kemudian save and close. Nah, artinya apa? Keluar dari ini form customer receipt. Untuk menuju ke mana? Ke formulir yang kedua. Formulir yang kedua itu adalah tadi sales ini invoice. Nah, coba lihat, perhatikan. Begitu di save and close, dia keluar dari form customer receipt. Menuju ke mana? Ke sales invoice. Ada pembayaran di sini, pay. Nah, kita keluar lagi dari sini, dari form sales receipt, sales invoice, menuju ke mana? Menuju ke ini delivery order. Coba save and close lagi. Oke. Sehingga balik lagi ke awal, delivery order gitu. Ya, jadi ada 3 penyimpanan. Nah, itulah yang ribetnya sini aku itu gitu aja. Beda dengan program yang lain, itu cuma satu form langsung aja, tidak perlu klik tombol ini ya, cukup satu form saja dia sudah langsung 3 aktivitas gitu. Oke. Nah, karena kita di sini ada transaksi satu lagi yang berkaitan dengan delivery order, jadi jangan di close ya. Jangan disimpan dengan save and close, tetapi save and new aja ya. Oke, nah itu. Oke, kemudian yang terakhir nih. Kasus terakhir adalah tadi sudah ini sudah save and close, save and new ya, ini. Dah. Sekarang kasus terakhir nih. Ya. Contoh kasus 2, masih yang berkaitan dengan delivery order yang terakhir nih ya. Pengiriman sebagian. Nah, kalau ini sebagian tanpa disertai dengan faktur tagihan. Kalau ini simple ya, tidak perlu 3 tahapan yang tadi ya, 3 aktivitas. Oke, tanggal 12 Februari perusahaan mengirimkan sebagian barang yang dipesan tanpa disertai dengan tagihan. Untuk nomor sekian tanggal 4. Dengan nomor PO sekian dan setuju untuk dikirimkan ke pelanggan Sanjaya Motor dengan nomor sekian dan nomor delivery sekian, khususnya untuk barang yang kodenya S001 Suzuki Satria. Dari 5 unit yang dipesan hanya 4 unit yang dikirimkannya. Nah, sedangkan yang lainnya aman, artinya semuanya dipenuhi ya. Dari yang cuma ini aja, yang Suzuki Satria yang 5 jadi 4, yang lainnya dipenuhi semuanya. Oke, seperti itu kasusnya. Oke, sebagian. Oke.
Berarti langkah pertama Anda harus memilih ininya, order by-nya adalah customer-nya. Di sini pilih Sanjaya Motor. Itu yang pertama. Kemudian ininya nomornya DO garis miring SM garis miring strip 001. Ya, ininya udah tidak perlu dipilih lagi. Oke, tanggalnya dirubah tanggal 12 02 17. Oke, shipping ini CPA-nya dikirim via pick up. Kemudian ininya adalah Suzuki. Karena barang yang akan dikirimkan berdasarkan di sini ya, berdasarkan order tanggal 4 ini. Nah, tanggal 4 ini ya. Jadi barang yang akan dikirim itu berdasarkan barang pesanan tanggal berapa? Tanggal 4 tanpa disertai tagihannya tanggal 4. Bagaimana cara mengaktifkannya? Nah, caranya adalah di sini Anda klik di sini. Select SO lagi. Oke, berarti ini sama ini lagi. Pilih select SO. Nah, pilih yang SO001 yang tanggal 4 gitu ya. Tanggal 4 yang kodenya POSM01. Langsung diberi tanda centang di sini, kemudian oke, sehingga muncul di sini barang-barang yang ini ya. Oke, saya perkecil dulu ini. Oke, supaya ke kiri gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, nah. Ini yang dua ini, Suzuki Smash dan Suzuki Shogun, tidak ada masalah. Ini 4 disetujui, artinya 4-nya dipenuhi, 2 juga dipenuhi. Tetapi yang ini nih, dari Suzuki Satria yang diorder oleh Sanjaya Motor, ternyata barangnya tidak ada hanya sebagian, hanya 4 yang dipenuhi dari 5 yang dipesan. Berarti tulis angka 4 di sini, gitu aja udah. Tulis angka 4. Gitu. Sehingga berkurang dari yang diorder harusnya 5, ternyata 4 barangnya. Nah, kemudian bagaimana kalau nanti ada kasus, misalnya ini udah dari 5 yang pesan, yang dipenuhi 4. Oke, yang ini 4 disetujui ada barangnya. Bagaimana kalau ini tidak ada barangnya? Maka kalau tidak ada barang yang ini, yang misalnya Shogun tidak ada barangnya, jangan dinolkan, tetapi dihapus saja di sini. Caranya diklik mouse kanan, boleh di sini, boleh di sini ya. Klik mouse kanan, delete, nanti di delete. Gitu maksudnya. Kalau barangnya tidak ada yang Suzuki Shogun gitu. Ya, tapi karena ini Shogun dengan Smash A dipenuhi, ada semuanya barang, berarti kosongkan. Artinya tidak perlu dirubah. Kalau yang dirubah itu yang ini saja, gitu. Ya. Oke, karena di sini tidak disertai dengan tagihan, jadi tidak perlu diklik tombol invoice. Udah, simple, beres langsung, save and close aja udah. Tuh, save and close, sudah selesai. Silakan tampilkan, klik menu list daftar, sales, kemudian pilih delivery order di sini. Ya, aktifkan delivery order, hilangkan lagi tanda centang yang pada filter by date-nya, sehingga di sini, kalau misalnya tidak ada, bagaimana yang ininya? Nah ini hilangkan outstanding only-nya di sini. Nah, jadi sehingga ada 2 ya, seperti itu. Jadi tadi ada 2 pengiriman. Kenapa ini yang tadi outstanding kalau tidak diaktifkan tidak muncul? Karena ada tadi yang sudah disertai dengan ini ya, sudah disertai dengan ini pelunasan, jadi tidak akan muncul gitu kan, seperti itu. Tapi kalau outstanding only-nya ini ceknya masih berada aktif, berarti itu ya, jadi tidak muncul. Oke, seperti itu. Ya. Oke, barangkali itu aja yang materi kita untuk bagian pertama, untuk sales quotation, kemudian sales order, dan delivery order. Untuk yang materi berikutnya, kita akan coba nanti dibahas pada pertemuan berikutnya, yaitu di bagian kedua ya. Jadi mencatat faktur penjualan bagian kedua, meliputi nanti itu sales invoice, kemudian sales return, dan terakhirlah sales receipt, seperti itu ya. Oke, barangkali untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf bila mana dalam penyampaian materi ada hal-hal yang kurang berkenan ya.
Oke, assalamualaikum. Jadi ini sebelum saya tutup, jadi ini tolong di close aja dulu. Jadi ini di close ya. Oke, di close. Mau ditutup datanya, yes. Kemudian mau di backup nggak, yes lagi. Seperti itu. Ya, sehingga backupnya sukses. Seperti itu ya. Oke, salam sejahtera buat keluarga semua di rumah. Semoga sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.